Iya, pemirsa, usai berdialog saat menerima kunjungan Ketua MPR RI Rabu siang Bambang Susatyo di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya dan Ketua MPR menginginkan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2019-2024 tanggal 20 Oktober nanti ini berlangsung secara sederhana dan juga penuh hikmat. Namun demikian, Jokowi juga tidak melarang adanya keinginan masyarakat untuk meramaikan dengan mengadakan pawai seusai pelantikan berlangsung. Iya, pemirsa, kembali bersama kami dalam Newsroom, dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi Ma'ruf Amin ini mendapat banyak dukungan dan juga kawalan begitu terkait pelaksanaan pelantikan yang hanya tinggal beberapa hari ke depan, dan hal ini juga menandakan kematangan demokrasi dari masyarakat seiring dengan kemenangan Jokowi Ma'ruf dalam pemilu 2019. Dan saya ke Romo dulu nih. Romo, kalau melihat akan dilantik nanti Presiden terpilih kita Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin, menurut Anda sejauh ini persiapannya untuk acara tersebut sudah sematang apa begitu? Ya, saya lihat sih persiapannya sih sudah matang ya, dan persiapan untuk keamanan itu Polri dan TNI bersatu, kemudian dukungan publik yang kuat. Saya rasa tanggal 20 nanti ya akan berjalan dengan aman, damai, dan itu sebenarnya memberikan efek positif bagi dunia internasional bahwa demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik tanpa kekerasan, tapi juga dalam perjalanan dinamika politik, elit-elit politik itu juga mau mengakui siapa pemenangnya dan menerima itu dengan legowo. Artinya silaturahmi beberapa elit politik yang hari-hari ini terjadi itu kan menunjukkan kedewasaan dalam demokrasi. Nah, dalam demokrasi itu kalah menang yang biasa. Tetapi dengan legowo menerima kemenangan, kemudian mau bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan politik negarawan itu menjadi segala-galanya. Itulah inti dari sebuah demokrasi yang kita rayakan. Jadi sebenarnya tanggal 20 itu kita merayakan kemenangan rakyat. Jadi daulat rakyat itu yang menentukan siapapun yang menjadi presiden, dan daulat rakyat itu harus dirayakan dengan kegembiraan. Meskipun Pak Jokowi memberi catatan bahwa itu dirayakan dengan sederhana, anggun, tetapi itu ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi menginginkan setelah tanggal 20 dia harus bekerja keras karena menghadapi tantangan global yang tidak mudah, ekonomi, kemudian dengan dunia digitalisasi yang baru itu, yang tidak mengenal ruang dan waktu, memang dinamika berubah. Maka yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman yang sekarang ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, disitulah rupanya Pak Jokowi memiliki sebuah kemampuan untuk melihat bahwa situasi telah berubah, maka dia membutuhkan sebuah kontemplasi. Nah, kontemplasi itu dengan cara apa? Dia mengatakan secara simbolik, maka dia menginginkan pelantikan ini dilakukan dengan sederhana. Tetapi dia ingin bekerja dan segera untuk memanasi mesin politik mesinnya supaya apa? Pemerintah ini menjadi efektif dengan menghadapi tantangan global ini. Baik, Pak Haidar sendiri melihatnya gimana, bahwa keinginan Pak Jokowi ini sebenarnya inginnya nggak usah terlalu meriah atau apa, cuman tidak melarang juga kalau nantinya masyarakat mau mengadakan pawai dan sebagainya begitu. Pak Haidar melihatnya seperti apa? Ya, saya sebagai penanggung jawab tunggal Aliansi Relawan Jokowi, kita semua perjalanan Pak Jokowi dari awal beliau wali kota sampai detik ini kan masyarakat sudah bisa melihat. Tipikal Pak Jokowi ini kan orangnya sederhana, nggak neko-neko, yang penting kerja. Jadi Pak Jokowi sendiri, kita dari relawan sebetulnya sudah menyiapkan untuk tanggal 20 itu mengawal beliau dengan sedikit pesta pora. Setelah kita rencanakan, ternyata beliau minta itu dilaksanakan secara sederhana aja dan di lingkungan istana, nggak perlu ada pesta pora di situ. Nah, kami dari Aliansi Relawan Jokowi tunduk dan patuh kepada beliau untuk tidak melakukan pesta pora di jalan-jalan. Tapi saya ARJ menyiapkan bekerja sama dengan aliansi masyarakat adat dan suku seluruh Indonesia
untuk bergabung mengawal acara pelantikan tanggal 20 itu supaya berjalan dengan hikmat. Jadi kita kumpul seluruh adat, seluruh suku di HI nanti, terus ada juga lintas agama kumpul di situ, kita baca doa bersama sehingga acara pelantikan presiden tanggal 20 itu bisa berjalan dengan hikmat dan sesuai dengan yang direncanakan. Dari pihak relawan tentunya ini tanggal 20 itu bukan merupakan satu ujung kesuksesan. Tanggal 20 itu justru dari awal kerja. Nah, tanggal 20 itu Pak Jokowi ingin mulai start kerja. Terus dari pihak relawan juga tidak berhenti. Relawan makin bergairah untuk mengawal pemerintahan Jokowi supaya kedepannya Pak Jokowi bisa bekerja dengan nyaman, lebih energinya juga lebih tinggi daripada 5 tahun sebelumnya. Baik, lebih mematangkan begitu apa yang sudah dibuat 5 tahun sebelumnya. Romo, kalau tadi Romo sempat menyinggung soal adanya harus beberapa minggu terakhir atau beberapa hari terakhir ini memang ada manuver-manuver politik yang memang menyebabkan beberapa petinggi dari parpol yang tadinya non koalisi berusaha mencairkan suasana begitu. Namun bagaimana dengan kaum-kaum atau orang-orang yang tidak legowo, apa sih yang harusnya dilakukan? Begitu? Ya gini, pasti ada ya dalam suatu demokrasi orang tidak menerima, itu proses yang sebagian kecil ya. Dan itu wajar saja. Asal mereka tidak melakukan kekerasan, tidak mobilisasi massa, dan asal mereka itu bisa menerima bahwa ini loh demokrasi. Demokrasi itu memang tidak sempurna, tapi demokrasi itu adalah jalan terbaik yang dipilih oleh kita dan diyakini bahwa demokrasi itu mampu memberikan partisipasi publik dan publik merasa mengalami kebebasan baik secara personal dan ada jaminan hak asasi manusia. Jadi dalam demokrasi itu wajar kalau orang tidak menerima, kalau orang merasa lu ini bukan yang saya dukung, itu wajar. Tetapi demokrasi itu selalu ada mekanismenya. Mekanisme ketika pemilu itu berjalan dengan baik, sempurna, dan pemilu itu penuh dengan demokrasi, proses demokrasi, dan keputusan Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan itu, ya harus diterima apapun. Jadi tidak bisa lagi kita menolak dengan alasan apapun, karena itu sudah logika demokrasinya nggak jalan. Jadi logika demokrasi kan nalar yang sehat. Lah nalar demokrasi itu mengatakan siapapun pemimpinannya harus dihormati. Kalau tidak puas, tunggu 5 tahun lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi saya melihatnya, kalau dilihat elit politiknya itu menyadari betul akan makna demokrasi yang sesungguhnya. Kalau elit itu rukun, ya di bawahnya ya pasti rukun. Harusnya rukun begitu. Kalau ada yang sebagian kecil, itu biasa, wajar. Tetapi yang penting adalah bagaimana menjaga keutuhan negara ini di atas segala-galanya. Dan disinilah pentingnya kita mulailah move on. Move on dalam pengertian, oke lah, yang lalu biar berlalu, yang sekarang ini ada realitas baru. Kita dukung apapun pilihan kita berbeda, tetapi kalau Indonesia mau maju 5 tahun mendatang, ini kan 5 tahun ini meletakkan dasar. Kita negara maju atau kita tetap sebagai negara ini. Jadi kalau kita, energi kita ini hanya polemik, kegaduhan politik terus-menerus, ya tidak akan maju. Harus bisa terima. Gitu ya. Maka sudah terpilih begitu, Pak. maka stop kegaduhan politik. Mari 5 tahun kita beri kesempatan untuk bekerja dengan 2 faktor. Pertama, meningkatkan kualitas manusianya. Karena kualitas manusia itu yang akan menentukan kesejahteraan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengolah sumber-sumber daya alam itu dikelola untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat. Jadi 2 tantangan ini, dan itu membutuhkan kestabilan politik, membutuhkan kepastian hukum, dan membutuhkan yang namanya sebuah leadership. Jadi leadership sekarang, para elit sudah kompak, bersatu untuk mengatakan diberi kepercayaan pada Pak Jokowi, ayo bekerja. Baik, kami harus jeda sejenak, Romo. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Newsroom.